Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Reni di Jogja. Mbak Reni menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya bersama sang suami, Mas Abbas namanya. Kejadiannya itu sekitar tahun 2001. Jadi di tahun tersebut Mbak Reni itu udah menikah sama suaminya tentu saja. Terus apa? Tapi belum dikaruniai anak dan dua-duanya itu masih bekerja. Pada suatu hari Mbak Reni kondisinya ini memang lagi hamil muda. Jadi ada gejala-gejala mual dan yang lain-lain seperti itu. Perasaan-perasaan gak enak, perasaan gak nyaman di perut. Waktu itu juga ya namanya orang ngidam gitu ya. Bukan ngidam makanan atau apa seperti pada umumnya atau banyak orang mengalami katanya pengen mangga muda lah, pengen buah ini, pengen buah itu, sesuatu yang susah-susah. Nah justru Mbak Reni itu nggak menginginkan makanan-makanan tersebut. Makanan itu nggak terlalu ngaruh. Yang dipenginin sama Mbak Reni itu apa? Jalan-jalan katanya begitu. Mas, aku itu pengen jalan-jalan mas. Loh, kamu pengen jalan-jalan kemana? Ayo, kata si mas. Bukan di sini mas, bukan di Jogja. Aku tuh nggak tahu, aku pengen jalan-jalan yang jauh, yang ngelewatin jalan-jalan sepi, ngelewatin hutan. Yes, pokoknya kayak gitu. Berpetualang lebih tepatnya ya. Aku itu pengen berpetualang mas. Lah, kamu aneh aja, kata si ini Mas Abbas. Mau berpetualang kapan petualangannya? Kamu juga masih kerja. Aku juga masih kerja, mas, pokoknya mas, nanti akhir pekan yuk kita jalan-jalan yuk, kita jalan-jalan. Maksa Mbak Reninya, pokoknya aku pengen, tapi kemana, begitu kan? Aku nggak tahu mas, kamu punya saudara yang jauh atau enggak? Nah kebetulan saudaranya Mbak Reni, itu tinggalnya di Jogja semua, ada yang di Jakarta, tapi apa, Mbak Reni nggak tertarik ke arah sana. Lah nanti ketemunya mobil lagi gitu kan. Udah aku nggak mau mas, aku nggak mau ke situ, aku pengen yang jalanannya yang pokoknya jalannya tuh enak, kita bisa santai, kita bisa ngobrol. Aku tuh pengen banget kayak gitu mas, ayo mas, ayo mas. Akhirnya berpikir keraslah si Mas Abbas. Kemana ya kira-kira ya? Aku memang ada saudara. Akhirnya ngomong, aku ada saudara deh, tapi jauh katanya. Ya jauh ndak apa-apa mas, jaraknya berapa? Ya mungkin kisaran antara 5 jam perjalanan katanya. Itu cukup mas, ndak apa-apa perjalanan segitu, ndak apa-apa. Emang di mana mas? Di Blora katanya begitu. Ya udah mas, kita berangkat tanpa pikir panjang Mbak Reni. Pokoknya aku pengen duduk di depan, duduk di mobil gitu ya di depan, Mas Abbas nyetir, terus udah ngelewatin jalur itu aja. Bahkan apa Mbak Reni ini ya saking gak jelasnya lah waktu itu, mas udah mas yang penting aku mau nyampe ke Blora, mau ketemu rumah saudaramu mau enggak, aku nggak terlalu peduli, pokoknya aku pengen jalan-jalan begitu doang. Itu ngidamku mas, ini bawaan jabang bayi. Akhirnya bawa jabang bayi tadi. Ya sudah, Mas Abbas pun karena nggak tega, akhirnya mempersiapkan. Dan sebelumnya memang di weekend tersebut Mas Abbas itu udah ngomong sama pihak perusahaan barangkali cuti gitu ya. Ini belum pasti gitu. Dan ya kata perusahaan sudah apa-apa, kalau memang nanti kamu cuti ya diambil cuti, kalau misal kamu mau masuk ya masuk aja, kata kantornya. Ya wis lah. Akhirnya apa? Berarti hari Jumat. Hari Jumat itu kan pulang agak lumayan cukup cepet lah, sekitar jam 4-an kayak gitu Mas Abbas itu udah pulang. Nah dari situ Mbak Reni ternyata dia itu udah pulang duluan, udah dari jam 2 siang. Nungguin Mas Abbas. Begitu pulang, Mbak Reni itu cuma duduk begitu aja gitu ya. Dan si Mas Abbasnya bingung, loh kok kamu udah pulang? Mas, kita perginya sekarang aja yuk, katanya begitu. Hah? Sekarang? Kata si Mas Abbas. Besok aja lah, hari Sabtu, kata si Mas Abbas. Aku pengennya sekarang mas, pokoknya aku pengennya sekarang, kata si Mbak Rini. Lah ini jam berapa ini? Satu, mas juga baru pulang, masih capek, nanti butuh mandi dulu, kita siap-siap apa yang perlu dibawa dan sebagainya. Mas udah aku siapin semua, kata si Mbak Reni. Ah, udah disiapin semuanya. Terus
Nanti kalau misal kita berangkat jam segini, kan sampai mana malam gitu, sampai sana itu malam. Ya ndak apa-apa mas, aku kan udah bilang kita nggak sampai ndak apa-apa, yang penting nyampe Blora sana, terus habis itu balik lagi ke sini juga udah mas, aku udah tenang, kata si Mbak Reni. Ya mas Abbasnya nggak ada pilihan lain gitu, ya wis lah kalau kayak gitu. Oh iya, waktu itu Mbak Reni sama Mas Abbas itu masih tinggal di rumah orang tua, di rumah orang tuanya Mbak Reni, masih di situ ya. Ya bapak sama ibunya juga, Bas, yang sabar ya Bas ya. Namanya ya orang begitu tuh memang mintanya tuh aneh-aneh. Kalau katanya sih kalau misal minta sesuatu terus enggak dikasih begitu ya, enggak dikabulkan, nanti anaknya ngileran, kata si bapak mertuanya. Tapi ya bercanda begitu ya. Iya pak, berarti kayak saya dulu dong pak, saya itu waktu kecil pak, wah ngileran pak, berarti ibu saya itu waktu ngidam bapak saya nggak beres gitu kan ya. Sama-sama ketawa gitu ya, dibawa santai. Dan akhirnya apa, Mas Abbas pun siap-siap, nggak nanggung-nanggung, jam 5:30 sore udah menjelang maghrib mereka itu siap jalan. Karena Mbak Reninya tuh begitu, sebenarnya udah dibilangin, Ren, Mbok yo besok pagi aja, kata orang tuanya. Enggak pak, aku maunya sekarang pak, aku maunya sekarang. Akhirnya sudah pakai mobil orang tuanya Mbak Reni, Mas Abbas yang nyetir. Singkat cerita berangkatlah jam 5:30 sore keluar dari rumah. Sebelum jauh, sebelum keluar dari Jogja, mereka itu sempat mampir buat makan malam dulu. Akhirnya mereka makan malam di sana. Nah, selepas maghrib ya, mungkin sekitar jam 6:30 malam, mereka itu melanjutkan perjalanan. Melanjutkan perjalanan ke sana, dan Mas Abbas sendiri bawanya itu pelan-pelan. Ngelihat mood istrinya, wah seru gitu. Mbak Reni itu pokoknya happy banget malam itu. Mas, aku tuh seneng banget, kata si Mbak Reni. Aku tuh beneran sumpah, aku itu seneng banget. Cuman dibawa jalan-jalan begini aja, aku ngeliat jalanan. Ya padahal biasanya aku ngeliat Jogja itu ya biasa aja ya mas ya. Cuman malam ini ndak tahu, karena kita mau pergi keluar kota, rasa-rasanya ngeliat Jogja itu jadi lebih indah mas, katanya begitu. Lah kamu, masa iya seperti itu? Beneran loh mas, aku itu senang. Ya Mas Abbas dalam hati juga bahagia dengan hal tersebut ya. Mbak Reni pun ya kayak gitu, sepanjang jalan itu ngomong terus sampai malam sekitar jam 8:30. Mungkin karena bosen capek ngomong, Mbak Reni itu ketiduran. Udah ketiduran, gak inget apapun, sampai mungkin sekitar setengah jam kemudian Mbak Reni itu bangun. Saat bangun kaget kan, loh mas aku tidur ya mas ya? Iya kamu tidur, kamu capek kali ya, kamu dipaksain begini. Iya sih mas capek, cuman aku seneng gitu. Maaf ya mas ya, aku ketiduran tadi ndak sengaja, beneran deh. Aku beneran ndak sengaja mas. Iya ndak apa-apa, kata si Mas Abbas. Malam itu pun melanjutkan perjalanan, udah ngelewatin daerah-daerah perbatasan antar kota, antar apa gitu ya. Pokoknya daerah yang udah termasuk jarang dilewati oleh orang. Sekitar jam 10 malam, itu kan sebenarnya durasinya mungkin antara kisaran sekitar 5 atau 6 jam. Dan kemungkinan ini karena dibawanya santai, tadi juga sempat berhenti dulu untuk makan malam, mungkin bakalan terlambat, dan kemungkinan bakal sampai ke Blora sana itu bisa jadi jam 12 malam atau mungkin bisa lebih gitu, karena memang bawanya itu santai banget. Ya sudah, dinikmati perjalanan malam itu. Mas Abbas juga mungkin hati-hati karena istrinya tuh lagi hamil muda gitu ya. Mbak Reni juga tahu jaga kondisi dan sebagainya, kayak di joknya itu dikasih ditambahin bantal dan sebagainya lah. Pokoknya diposisikan senyaman mungkin. Nah, bangun-bangun itu mungkin udah kisaran jam 9 malam. Jam 9 malam bangun, jalanan itu makin sepi. Nah, di situ Mbak Reni itu mulai menanyakan ke Mas Abbas, Mas, ini yang di Blora itu siapa sih Mas? Itu masih saudara, katanya begitu. Itu saudara. Saudara dari mana Mas? Ada, itu saudara dari bapak. Dulu waktu aku kecil, waktu Mas masih kecil, sering diajak ke sana, sering diajak ke Blora sana. Oh begitu ya Mas ya. Terus aku pernah ketemu ndak Mas? Ya kamu pernah ketemu saat nikahan datang, tapi ya mungkin kamu ndak inget itu loh yang pakai kacamata.
yang kacamatanya bulat katanya begitu. Diingat-ingat sama Mbak Reni, ya samar-samar keinget tapi tidak terlalu lah. Nah perjalanan itu ya obrolan santai diiringi musik dan sebagainya sampai kurang lebih sekitar jam setengah 11 malam. Jam setengah 11 malam jalanan itu makin sepi sampai apa? Mas Abbas itu memutuskan untuk berhenti di sebuah titik. Ada 2 jalur di sana. Satu ke kiri, jadi nggak bentuk letter T begitu, enggak. Satu ke kanan, satu itu ke kiri. Pertigaan dan itu mirip. Di sana Mas Abbas berhenti bukan tanpa alasan. Dia itu berhenti karena apa? Bingung, lupa. Aduh, ini yang mana ya? Kondisi jalannya itu mirip sama lah, identik boleh dibilang. Jadi bukan yang satunya jalan kecil, yang satunya jalan halus besar gitu, enggak. Ini kok mirip seperti ini. Waduh, aku ngambil jalan yang Mas Abbas sendiri itu udah lama banget nggak ke situ. Jadi nggak ingat, memang beneran nggak ingat sama sekali. Waduh, setauku itu jalur itu cuma satu. Tapi yang mana ya, bingung. Mas udah mas tenang, diinget-inget aja mas, diinget-inget aja. Kalau feelingku, kata si Mbak Reni ya, kalau feelingku itu ambil kanan mas, ambil kanan aja. Oh ya sudah, ambil kanan gitu. Aku juga perasaanku mengatakan seperti itu, kata si Mas Abbas. Ya kita ambil kanan ya. Iya mas, ambil kanan. Ya lah, selagian nyasar juga tinggal balik lagi mas, nggak usah terlalu dipikirin. Aku udah seneng kok begini. Mbak Reni pun benar-benar menikmati yang namanya perjalanan malam tersebut. Ada yang namanya rasa takut itu ada, tapi nggak tahu, seru gitu ya. Ada deg-degannya ini kalau misalkan mobilnya tiba-tiba ngadat macet di tengah hutan seperti ini bagaimana ya. Kalau mobilnya, sempat nanyain mas, bensinnya masih banyak mas? Bensin masih banyak, kata si Mas Abbasnya. Oh iya, sempat kepikiran itu, waduh kalau bensinnya habis gimana, kalau kempes gimana, pokoknya dipikirin yang seperti itu. Tapi semakin memikirkan resiko-resiko semacam itu, Mbak Reni justru dia tuh makin deg-degan, makin gembermet gitu, makin greget. Seru banget. Apalagi kalau misal di jalan itu ada pocong, ada genderuwo, aku bisa ngeliat kuntilanak atau apapun. Itu yang diharapkan sama Mbak Reni. Nggak tahu, dia pun bingung sebenarnya. Kenapa aku berpikiran seperti itu ya? Kenapa aku justru seolah-olah mengharapkan sesuatu yang enggak baik, sesuatu yang justru sangat dihindari pada umumnya yang melakukan perjalanan. Aku malah berharap seperti itu. Waduh, ini kalau misal macet gitu ya di sini, ini gimana rasanya? Pasti seru, kayak gitu. Dan akhirnya apa? Perjalanan pun dilanjut ya, ngikutin jalan yang kanan tadi. Dan jalan itu makin lama, Mbak Reni pun gak sadar, saking asiknya ngobrol, saking asiknya menikmati fantasinya sendiri. Fantasi itu tiba-tiba berhenti di tempat antah berantah begitu ya. Kondisiku lagi hamil, berhenti di sini. Waduh, pasti seru banget. Lagi dengan itu ya, fantasi tersebut. Bahkan itu diomongin ke Mas Abbas. Mas Abbasnya ya, Dek, udah dong, jangan ngomong seperti itu lah. Enggak, jangan seperti itu. Kalau seperti itu, tak berhenti sekalian gitu. Waduh, kalau sengaja berhenti ndak seru, pikirnya Mbak Reni. Iya mas, maaf mas, aku nggak ngomong lagi. Akhirnya ya itu, sambil tetap ngobrol, pikiran itu melayang sendiri, berimajinasi sendiri, berfantasi sendiri. Sampai suatu saat, mereka berdua itu baru nyadar, Mas Abbas aja tuh makin pelan setelah menemukan ada satu tanjakan. Tanjakan yang lumayan cukup berat di situ. Ini tanjakannya tinggi banget kayak gini. Mas, emang jalannya seperti ini ya? Mbak Reni kan nanya kan, emang jalannya seperti ini ya? Sekecil ini ya mas? Itu jalan yang kalau misal papasan mobil papasan itu nggak bisa ngebut gitu. Itu harus hati-hati ngerem. Jadi kayak cuman pas lah untuk 2 mobil berpapasan. Apalagi kalau misal ketemunya ukuran truk gitu, itu udah harus minggir-minggir. Ya Mbak Reni kan bingung, mas, apa jalannya seperti ini mas, jalan antar kota gitu kan. Itu dia dek, mas juga bingung, ini kayaknya kita nyasar deh, kata si Mas Abbas. Nah di situ baru dok Mbak Reni ya, mas beneran kita nyasar mas?
Jadi sesuatu yang sebelumnya itu nggak kebayang ya. Dia tuh kebayangnya cuma macet, bensinnya habis, ya macet karena bensin habis atau ban bocor dan sebagainya. Atau dia melihat pocong, kuntilanak atau apa di perjalanan gitu. Itu bakalan seru. Ini malah sesuatu yang nggak terduga. Justru nyasar. Kayaknya nyasar deh. Seingat Mas itu, kayaknya dulu nggak pernah lewat jalan yang seperti ini. Jalannya itu ya lebar, enak, ada garisnya lah, kata si Mas Abbas. Tapi kenapa ya kok ini seperti ini gitu, kok beda banget. Ini kok kayak jalan mau ke wisata apa gitu, naik turun banget seperti ini. Waduh, gimana dong Mas, gimana dong Mas? Ya udah, ini putar balik di sini tuh susah, sempit banget. Nanti coba kita di depan ya, kalau memang ada tempat buat putar balik, ya kita putar balik. Akhirnya apa? Dilanjut tanjakan tersebut, diterjang ke atas, nanjak ke sana, sampai di ujung tanjakan tersebut, mereka itu melihat sebuah gubuk. Ada rumah gubuk panggung, ada jadi keangkat gitu ya, nggak langsung nempel sama tanah, agak sedikit keangkat di situ. Ada rumah sendirian di sini, kata Mbak Reni. Iya ya, rumah sendirian di sini. Mbak Reni pun seneng. Mas, berhenti dulu, kata si Mbak Reni. Ngapain di sini? Mas, ini rumah itu ada lampunya, Mas. Berarti ada orangnya, ada yang tinggal di sini dan kayaknya menarik ya, Mas ya, kata si Mbak Reni. Menarik apaan? Kata Mas Abbas. Dek, kayaknya, nah Mas Abbas di sini ngomong, Mas perhatiin kamu dari tadi tuh aneh loh, nggak tahu. Mas itu menangkap kayak ada sesuatu yang beda dari diri kamu. Mbak Reni mendengar ucapan si Mas Abbas, justru dia tuh makin terangsang. Maksudnya terangsang dalam hal lain ya, seperti, masa sih Mas gitu kan? Iya beneran, kamu itu kayak mengharapkan sesuatu, justru kamu pengen macet ya kayak gitu. Kamu senang dengan nyasar seperti ini. Mbak Reninya ketawa dan itu memang ketebak sama si Mas Abbas. Iya Mas, aku senang, aku menikmati aja perjalanan ini. Mas Abbas pun dari situ mukanya itu udah mulai tegang sebenarnya. Itu ngeliat, Mas kamu kenapa Mas? Ya nggak apa-apa, tapi nggak tahu Mas ngerasa ya kalau begini itu terlalu beresiko deh katanya. Nah mereka kan udah berhenti di depan gubuk tersebut kan, dan akhirnya apa? Ada orang keluar dari dalam gubuk. Keluar itu adalah seorang nenek-nenek, seorang perempuan tua, kisaran mungkin 70-80 tahun lah, udah sepuh kurus gitu kan. Itu ngeliatin begini. Nah si Mas Abbas, dek tuh kan gara-gara kita berhenti di sini mungkin si yang punya rumah mendengar ada suara mesin, makanya keluar. Mbak Reni itu langsung keluar dari mobil, jegrek tanpa bilang Mas Abbas, langsung keluar, langsung beramah tamah dengan nenek tersebut. Bah, katanya kedengeran kan. Mas Abbasnya kan langsung turun ke sana. Bah, ini kami di mana ya Mbak ya? Ini beneran nggak sih Mbak? Kita itu mau ke Blora sana, lewatnya sini bukan ya Mbak? Kata si Mbaknya, waduh, kalau mau ke Blora, kejauhan, kalau lewat sini, jalanannya tuh rusak, ndak enak, susah buat dilewatin, kata si Mbah tadi. Oh, begitu ya Mbah, berarti kita nyasar ya Mbah ya? Iya, tadi kita itu ketemu ada jalan begini, dan kami ngikutin ambil yang kanan, sampainya ke sini Mbah, kata si itu. Aduh, itu salah, jalannya itu salah, kata si Mbah. Nah, Mas Abbasnya kan nimbrung, iya Mbah, tadi sepertinya kami nyasar. Ya wes, katanya, sini dulu, istirahat, kata si nenek. Istirahat dulu di sini. Mbak Reni, Mas Abbas itu sebenarnya mau menolak, tapi Mbak Reni, yaudah Mas, mobilnya kesinin aja Mas, dipinggirin, katanya. Akhirnya diparkir lah sama si Mas Abbas. Mbak Reni pun duduk di teras di sana. Disuruh masuk sama nenek. Ayo masuk di dalam aja, jangan di luar nanti dingin. Dan akhirnya apa? Mas Abbas sama Mbak Reni setelah parkir mobil tadi ya, mereka pun masuk ke dalam gubuk tersebut. Ya gubuk biasa, gubuk pada umumnya. Lantainya memang udah di semen gitu ya. Jadi nggak murni tanah begitu. Dan di situ mereka itu digelarin tikar, ada tikar di situ sama si mbah-mbah. Wah, kami jadi merepotkan seperti ini Mbah.
Alah, ndak apa-apa, kata si Mbah. Lagian si Mbah di sini juga sepi, tinggal cuman sama cucu doang gitu kan. Dan akhirnya apa? Dipanggil gitu ya, Tri kesini, kata si mbahnya tadi. Keluarlah seorang anak perempuan. Seorang anak perempuan usianya mungkin antara 14 atau 15 tahun gitu ya, usia remaja tanggung. Dia tuh cuman pakai kemben doang, terus di atasnya tuh pakai ini. Jadi bajunya itu bukan pakaian-pakaian modern gitu, kayak baju tidur, piyama atau apa, enggak. Tapi lebih ke kayak kain jarit semacam itu ya. Dipakein sarung, begini rambutnya tuh diikat ke belakang. Mbah, ini Tri ada tamu. Nah, ini cucu saya, kata si mbahnya. Oh, cucunya Mbah, udah besar ya Mbah ya. Si Mbah di sini tinggal cuman berdua. Iya, kami cuman berdua aja di sini. Ya, seneng kami ada tamu gitu. Wah, lama ndak ada tamu, kata si Mbah. Kata si mbahnya tuh begitu ya. Saat bilang lama nggak ada tamu, itu sambil nengok ke arah cucunya, dan si mbaknya itu gegrek gitu ya. Dan di sana untuk pertama kalinya Mbak Reni itu sebenarnya merasa, ih kok serem ya, aku kok menangkap ada sesuatu yang serem. Entah kenapa, karena apa? Si cucunya juga menanggapinya dengan begitu. Jadi aneh lah pikirnya si Mbak Reni. Cuman ya udah, enggak apa-apa, mungkin memang seperti itu. Kami udah lama mereka nggak dapat tamu, jadi mereka cukup senang dan sebagainya. Dan mereka tuh ngobrol sejenak, baru sekitar 5 menitan ngobrol, Mbak Reni tuh tiba-tiba perutnya tuh mules, uak gitu kan. Akhirnya keluar, diantar ke depan sama Mas Abbas. Nggak keluar apapun di sana gitu ya, nggak keluar, udah masuk lagi sama si nenek. Dikasih minum, udah minum ini dulu biar perutnya enakan. Akhirnya diminumlah. Setelah diminum sudah memang agak mendingan, dan Mbak Reni juga niatnya itu ndak mau lama-lama di situ. Tapi 10 menit kemudian kayak gitu lagi. Pokoknya selama beberapa menit setelahnya begitu, selama beberapa menit tuh kayak gitu sampai Mbak Reni itu pucet dan dia tuh udah lemes banget. Nah, dari situ akhirnya apa? Cucunya si Mbah itu bilang, bukan, si Mbahnya yang bilang, Tri, ini bantu Tri, tolong diiniin, dikerokin katanya. Mbah, akhirnya apa? Dikerokin sama si Mbak Tri tadi, si cucunya si Mbah. Dikerikin gitu ya, ditemenin sama Mas Abbas juga gitu. Dikerikin, ya memang merah gitu ya di bagian belakang. Mungkin kalau orang-orang kita bilang itu masuk angin semacam itu. Nah, ini masuk angin katanya. Iya Mbah, ini soalnya perjalanan kami juga mendadak banget, nggak tahu tiba-tiba istri saya itu kepengin jalan-jalan malam. Nah, akhirnya apa? Mereka pun memutuskan untuk setelah agak mendingan gitu ya, dan Mas Abbas kali ini tegas, Dek, kita pulang aja yuk sekarang. Satu, ya udah kita nggak usah ke Blora, kamu kondisinya juga seperti itu, dan ini Mas serius ya. Gimana katanya? Iya Mas, aku nurut aja, soalnya Mbak Reni sendiri itu udah, perasaan itu udah nggak enak banget badan. Akhirnya mereka pun pamit pulang dari rumah nenek tersebut. Nenek sama cucunya pun nganter dari sampai depan di situ ya, nganter sampai depan. Dan mereka pun akhirnya ke mobil yang ngucapin terima kasih dan sebagainya. Mas Abbas waktu itu mau ngasih uang ke nenek tersebut, tapi si nenek itu ndak mau. Nah, ndak perlu, kami ndak butuh yang seperti ini. Kami punya uang kayak gitu, mau belinya di mana, kata Simbah. Orang Simbah juga nggak pernah kemana-mana gitu kan. Di situ Mas Abbas, Simbahnya nggak pernah kemana-mana, tapi kok tahu pertigaan yang di sana gitu ya. Alias aku nggak mau mikirin ya kayak gitu. Mbah matur nuwun ya Mbah, permisi. Iya, hati-hati. Ada satu hal yang diomongin sama Simbah. Hati-hati itu dijaga bayi laki-lakinya. Diomongin seperti itu. Dekan si Mas Abbas yang ini, Mbak Reni sih bodoh amat, dia tuh nggak ingat apa-apa. Hal itu disampaikan sama Mas Abbas itu belakangan. Akhirnya apa? Mereka pun pulang ke sana, ketemu lagi, balik lagi jalan, dan mereka tuh tiba di Jogja lagi tuh dini hari lah. Begitu dini hari Mbak Reni itu udah capek banget, udah bener-bener ngantuk banget. Akhirnya dia pun tertidur. Nah, saat tertidur, bangun tidur, baru Mas Abbas itu ngomongin apa yang semalam dialamin. Dek,
Mas itu merasa aneh katanya. Aneh kenapa Mas? Ya kayak gitu, si Mbah itu bilangnya nggak pernah kemana-mana, tapi itu jaraknya itu berkilo-kilometer loh, dan dia itu tahu pertigaan yang tadi kita omongin. Terus apa? Si Mbah itu bilang bayi laki-laki. Mbak Reni, emang iya Mas? Iya, si Mbak Reni itu waktu itu udah karena nggak enak badan ya. Jadi nggak konsentrasi ke situ. Iya, bilang seperti itu. Dan akhirnya Mbak Reni sama Mas Abbas pun udah selesai tuh. Udah nggak ada yang terjadi apapun. Cuman cerita-cerita doang di kantor. Mbak Reni cerita sama teman-teman kantor. Mas Abbas pun sama. Kemarin menempuh perjalanan begini. Dapat andai-andai gitu ya. Dari teman-temannya. Wah, jangan-jangan, dapat jangan-jangan gitu ya. Atau misal ya andai-andai itu. Andai aja ya, misalkan dia seperti dapat seperti itu. Tapi Mas Abbas sendiri nggak mau berpikir terlalu jauh. Sampai akhirnya Mbak Reni sama Mas Abbas itu ngobrol secara serius masalah pengalaman malam itu. Mas, ini gimana ya Mas ya? Aku sendiri kok masih penasaran ya Mas ya. Nanti minggu ini kita jalan-jalan iseng yuk Mas, pagi-pagi gitu kan. Nanti kita ke sana. Kita bawain oleh-oleh Mas, si nenek itu pasti senang. Ayo apa dibawain oleh-oleh dari Jogja, banyak macam-macam. Berangkatlah Mas Abbas sama Mbak Reni. Pagi-pagi dari rumah itu sekitar jam 9 pagi. Dari jam 9 diinget-inget lagi, ketemu pertigaan tersebut. Cuman pertigaannya itu ternyata beda. Mas Abbas sendiri agak sedikit ragu, masa sih ini ya? Iya Mas, bener Mas, ini bener Mas. Karena diikutin pertigaan itu, dan memang ada beberapa titik-titik yang diingat sama Mas Abbas sama Mbak Reni. Bener Mas, kita lewat sini. Akhirnya apa? Tibalah mereka di tanjakan. Mas, ini tanjakannya. Aku inget banget, itu ada tugu gitu ya, tugu kayak tapal batas apa. Mas, aku inget banget, di situ ada tugunya itu sama. Memang bener di sini Mas. Lalu nanjaklah mereka ke atas, begitu nanjak ke atas, mereka menemukan sebuah gubuk di sana. Mas, itu gubuknya, tapi mereka tuh bingung. Mas, kok gubuknya beda ya, kayak pas lagi tadi malam. Ini kok kayak udah hancur, boleh dibilang itu udah hancur, kayak tinggal puing-puing doang gitu, cuman atapnya, rangka-rangkanya tuh masih berdiri. Anyaman bambunya itu udah pada bolong-bolong. Nah dari situ, Mas Abbas pun memutuskan langsung putar balik, kita nggak usah turun gitu ya. Putar balik ke sana, sesampainya di rumah, Mas Abbas itu cerita, Dek, gubuk yang tadi malam, yang semalam itu kita datengin, itu sebenarnya nggak ada, kata si Mas Abbas. Kok bisa Mas, kamu menyimpulkan seperti itu? Nggak mungkin. Semalam itu gubuk masih bagus. Dan ini belum ada seminggu, kok ya seminggu ini ya gitu, seminggu ini kok seperti itu kondisinya. Itu kan aneh kan? Terus apa? Tadi pas pulang, Mas ngelihat dari spion, mereka itu di belakang. Katanya, siapa Mas? Si nenek sama cucunya. Di belakang mana? Belakang mobil Mas? Enggak, bukan. Di belakang, di luar, di depan rumah. Kayak dadah-dadah begitu gitu, kata si Mas Abbas. Beneran Mas? Iya beneran. Berarti gimana tuh Mas? Ya Anda tahu, itu mungkin malam itu, gak tahulah, kayaknya bukan orang, tapi setidaknya, oh iya, bukan, Mas Abbas itu nggak langsung turun ya, tapi kan ada oleh-oleh di sana. Itu sempat turun sebentar, itu cuman ngedrop itu doang, brek, itu pun nggak di dekat gubuknya, tapi di dekat jalanan di sana, di pojokan sebuah pohon. Setelah itu mereka naik lagi, habis itu langsung putar balik. Nah kayak gitu, waktu pun berlanjut dan ya hari-harinya itu nggak ada masalah apa-apa, dan ternyata benar setelah bisa dideteksi kehamilannya Mbak Reni itu beneran punya bayi laki-laki, dan alhamdulillah selamat sampai lahiran. Tapi waktu baru lahir, di bagian punggungnya si bayi itu kayak ada tanda lahir gitu ya, tanda lahirnya itu mirip kayak kerokan. Itu Mbak Reni pun bingung, Mas kok kayak gini Mas, semoga hilang. Tapi itu hilang ya, lambat laut itu hilang seiring bertumbuhnya si bayi tersebut. Itu aja satu cerita dari Mbak Reni di Jogja sana. Terima kasih banyak kawan-kawan semua, juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke yang biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya juga, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar.
Terima kasih banyak, doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam biru, jaga kesehatan kawan-kawan tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.